Baik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang saluran pemasaran. Di sini aku milih komoditas kelapa. Sebenarnya kalau kalian mau ganti pakai milih komoditas bawang atau cabai juga bisa sih. Tapi di sini aku pakai komoditas kelapa. Oke, saluran pemasaran yaitu sekelompok organisasi yang saling bergantung dan memiliki beragam fungsi serta terlibat dalam proses pembuatan barang atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir. Oke, di saluran pemasaran komoditas kelapa ini ada dua saluran, yaitu saluran yang pertama melibatkan petani, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan yang terakhir konsumen. Kemudian saluran yang kedua yaitu ada petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan yang terakhir adalah konsumen. Oke. Di sini ada di tabel 1 yaitu rata-rata harga dan marginal pemasaran pada setiap pedagang. Di sini ada unsur pemasaran, saluran pertama dan saluran 2. Yaitu di unsur pemasaran terdapat harga di saluran pertama dan saluran kedua yaitu sama, jumlahnya 3.500. Kemudian di unsur pemasaran yaitu ada pedagang pengepul. Di sini ada harga beli dari pedagang pengepul yaitu 3.500, saluran 2 juga 3.500, harga jual 4.500, margin pemasaran yaitu Rp1.000. Kemudian di pedagang besar harga beli menjadi 4.500, harga jual 5.000 dan margin pemasaran 1.000. Kenapa di sini saluran kedua kosong? Karena memang pedagang besar tidak berperan dalam saluran 2. Oke, di sini ada pedagang pengecer. Pedagang pengecer ini yang dimaksud dia harga jualnya menjadi 5.000 dan harga belinya menjadi 5.500. Margin pemasarannya menjadi Rp500. Ya, saluran pertama dan saluran 2. Oke. Di sini ada analisis keuntungan pemasaran. Langsung aja kita ke cara pembelian dan penjualan pada pedagang pengepul. Di sini pedagang pengepul berada pada saluran 1. Sebelum pedagang pengepul menjual produknya, terlebih dahulu mereka menghubungi pedagang besar. Setelah ada kesepakatan, barulah pedagang pengepul mengirim produk tersebut. Pedagang pengepul dalam proses pemasarannya hanya melakukan bongkar dan memuat terhadap produk yang dibelinya dari petani produsen. Oke, lanjut ya guys. Oke, agak sedikit susah. Oke. Tabel 2 yaitu rata-rata biaya, margin, dan keuntungan pada pedagang pengepul. Yaitu di sini ada uraian saluran pertama dan saluran kedua. Saluran pertama yaitu biaya, ada bongkar muat, transportasi, retribusi, dan jumlah lain-lain. Kemudian marginnya ada Rp1.000 ya teman-teman. Berarti saluran pertama dan saluran 2 ini sama marginnya. Dan keuntungannya di saluran pertama terdapat 871,11 dan saluran kedua 866,59. Oke. Langsung ini ada tabel 3 yaitu rata-rata biaya dan keuntungan pedagang besar. Di sini ada uraiannya, uraian biayanya yaitu bongkar muat, transportasi, retribusi, lain-lain, dan jumlahnya 63,19. Jadi saluran pertama. Kenapa di sini hanya saluran pertama? Karena memang pedagang besar tidak ikut berperan pada saluran kedua. Di sini marginnya berjumlah 500, keuntungannya 436,81. Oke. Di sini ada cara pembelian dan penjualan oleh pedagang pengecer. Sebelum produk kelapa sampai ke pedagang terlebih dahulu, produk tersebut dibeli oleh pedagang pengecer pada saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran 2. Pedagang pengecer membeli langsung ke pedagang besar yang berada di pasar.
Nah, nih, kita lihat di tabel 4, rata-rata biaya marginal dan keuntungan pada pedagang pengecer. Di sini ada uraian biaya, yaitu biaya transportasi, sewa tempat, retribusi, ongkos parut, lain-lain. Dan di sini kita lihat jumlahnya, yaitu 62,38, saluran kedua 65,89. Marginnya, yaitu 500 pada saluran pertama dan juga saluran kedua berjumlah 500. Di sini kita lihat keuntungannya, yaitu saluran pertama sejumlah 471,8 dan saluran kedua 934,11. Oke. Nah, di tabel 5 nih, teman-teman, yang terakhir kita lihat bahwa rata-rata marginal dan keuntungan pemasaran kelapa pada saluran pertama dan saluran kedua. Di sini di tabel ada pelaku pemasaran, yaitu saluran pertama, pedagang pengepul, sewa tempat, pedagang pengecer, dan di sini ada jumlahnya dari margin pemasaran rata-rata, biaya pemasaran rata-rata, dan keuntungan rupiah per butirnya. Dan saluran kedua ada pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Di sini hanya ada 2 peranan ya teman-teman. Oke, bisa dilihat. Lanjut, di sini farmer share, persentase bagian harga yang diterima oleh petani, yaitu saluran pertama harga jual tingkat petani yaitu 3.500 per butir. Tadi kan tadi kita lihat di tabel yang pertama tadi ya, 3.500 per butir. Di tingkat pedagang pengepul yaitu sejumlah 4.500 rupiah per butir. Kemudian di tingkat pedagang besar 5.000 per butir, ya 5.000 rupiah per butir. Sedangkan saluran kedua harga jual tingkat petani yaitu 3.500 per butir, pedagang pengepul 4.500 per butir. Di tingkat pedagang pengecer sebesar 5.500 per butir. Maka besarnya nilai farm share adalah farmer share adalah, kita bisa pakai rumus FSI sama dengan HP per HE kali 100%. FSI yaitu HP-nya tadi kita lihat yaitu 3.500 dibagi HE-nya 5.500. Kita kalikan ke 100%, jadinya FSI-nya 63,63%. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh nilai bagian petani kedua saluran adalah sebesar 63,63% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi margin pemasaran dari masing-masing lembaga pemasaran pada saluran pertama di pedagang pengepul berjumlah sebesar Rp1.000 per butir. Kemudian di pedagang besar 500 per butir, pedagang pengecer sama yaitu 500 per butir. Sedangkan saluran kedua pemasaran di bidang pengepul yaitu Rp1.000 per butir, dan di pedagang pengecer ya sama Rp1.000 per butir juga ya teman-teman. Kemudian bagian yang diterima petani atau farmer share pada saluran 1 dan saluran 2 ada sama besarnya dari harga yang dibayarkan konsumen, karena harga di petani pada saluran pertama dan saluran 2 serta harga yang diterima konsumen atau harga eceran pada saluran 1 dan 2 adalah sama, yaitu masing-masing sebesar Rp3.500 per butir dan Rp5.500 per butir. Oke teman-teman, sampai sini video aku kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, thank you.